Pemirsa, sebelum nantinya saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terlebih dahulu mari kita simak ini rekan saya Sinta Syamsul Arif akan buka puasa bersama dengan Sandiaga Uno. Seperti apa serunya buka puasa bersama di sana? Langsung saya akan tanyakan kepada rekan saya Sinta. Sinta, silakan. Oke, langsung taruh situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ada di sini karena setiap bulan Ramadan itu semua orang selain berburu takjil juga berburu berkah. Dan hari ini saya mendapatkan berkah luar biasa karena mendapatkan kesempatan berada di sebuah tempat yang luar biasa untuk melangsungkan buka puasa, tentunya bersama sosok yang inspiratif. Kalau lihat di belakang saya udah tahu dong siapa sosoknya ya. Langsung saja kita sapa yang tuan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Terima kasih Mbak Menteri. Sinta. Ini ada Mbak Nur. Dan tuan rumah satu lagi, apa kabar? Kok Nur, sehat, silakan. Loh, jadi Bagaimana saya kamu di silakan. kanan atau di kiri? Kamu di kiri? Bu di sebelah sana mungkin? Enggak, saya senang. Oke, angle-nya di situ ya Bu ya. Oke, ini senang sekali Sinta di sini mendapatkan kesempatan untuk bisa berbuka puasa bersama Mas Menteri dan Pok Nur gitu. Cantik banget dan senang banget di sini, suasananya luar biasa. Ini di Nur Corner ya. Ini indah banget tempatnya dan seperti depan saya ini juga indah banget nih. Saya mau makan ini ya, satu pasukan. Tapi ini luar biasa sebenarnya. Menu favorit sebelum kita ngobrol-ngobrol Mas Menteri, saya mau nanya dulu sama ibu rumah tangga yang selama ini mensupport kehidupan Mas Menteri gitu. Sebenarnya kalau lagi buka puasa, Mas Menteri paling suka apa dan keluarga paling suka apa? Simple ya, kalau Bang Sandi itu orangnya nggak mau menyusahkan. Jadi kebetulan kita senang makan, tapi saya kan nggak suka masak. Jadi saya senangnya makanan enak, ya udah tinggal pesen aja ke warung. Emang benar-benar simpel ya. Warungnya di sini. Warungnya deket rumah lagi, cuma beberapa meter dari rumah. Iya. Jadi memang ini rata-rata adalah makanan yang sering di order sama Pok Nur untuk ke rumah begitu. Iya, bubur ayamnya mana ya? Bubur ayam lagi lagi dipanasin. bubur ayam kehabisan Oh tadi iya, katanya. selalu ya. Oke. Jadi adanya bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Saya lihat ya, ini kayaknya enak banget. Ini sepertinya boleh lihat-lihat ya, Pok ya. Silakan. Ini sepertinya sop buntut. Sop buntut, ada bubur kacang hijau. Boleh dibuka nggak? Iya dong. Boleh, kalau ini Boleh. nasi. Oh, nasi, langsung makan nasi kita. Ya enggak, Kemudian ini korma dulu. Korma, keju, ini ada bubur ketan, kemudian ada pempek dan juga ada risol. Iya, takjilnya nih habis karena takjil war tadi. Oh iya, Diserbu. malah banyak non Islam juga yang menyerbu ya. Kita duluan dari makan dari jam 3 tadi. Itu kebetulan kita lagi ngebahas itu karena di sosial media luar biasa tuh Mas Menteri dan Pok Nur, bahwa war takjil itu sekarang ini menjadi sesuatu hal yang diminati, bahkan menjadi dalam tanda kutip bahasanya adalah yang menyenangkan sih karena melihat toleransi mempersatukan ya. Ya, itu menurut Mas Menteri seperti apa? Ya itu saya menyebutnya takjilnomics sama takjilogi. Jadi psikologinya bahwa ini adalah bulan penuh berkah. Berkahnya bukan hanya kepada umat Islam tapi juga kepada rahmatan lil alamin, kepada seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia itu menggemari takjil dan takjil ini mendatangkan berkah buat para UMKM. Saya selalu ngecek nih, mereka pendapatan rata-rata naik 30-40% selama bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah kita nikmati walaupun hari ini kehabisan takjil. Iya, karena war soalnya kan. Jadi memang ini salah satu hal yang menurut saya adalah bentuk toleransi yang akhirnya bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi UMKM terutama ya, dan terutama di daerah-daerah sini juga banyak banget tuh yang berburu takjil. Kemudian ini kan kita sebenarnya udah di last minute di bulan Ramadan, mudik gak Mas Menteri atau Mpok? Kita kebetulan orang tua kita ada di Jakarta dan terakhir mudik itu mungkin 15 tahun yang lalu gitu ke keluarga ayah saya kan ada di Gorontalo. Terus semenjak itu nggak pernah lagi karena udah sepuh ya bapak ibu saya, dan bapak ibu saya yang paling senior juga, jadi keluarga semuanya ngumpulnya di rumahnya. Jadi ngumpulnya di Jakarta ya. Namun kan masyarakat sekarang banyak sekali melakukan mudik. Mas Menteri, pendapat Anda mengenai mudik ini dan
bagaimana peranannya untuk meningkatkan pariwisata lokal begitu? Mudik ini luar biasa ya, akan berdampak kepada pariwisata dan kepada ekonomi kreatif, karena dari 194 juta yang akan mudik, 70% populasi kita, 80% lebih akan melakukan kegiatan wisata nanti di kampung halamannya. Ini akan memutar ekonomi lokal dan juga produk-produk ekonomi kreatif, kuliner, fashion, maupun kerajinan tangannya juga pasti akan banyak dibeli oleh para pemudik ini untuk menjadi oleh-oleh saat mereka bukan hanya mudik bawa oleh-oleh di Jakarta, tapi juga mudik itu baliknya dari kampung halaman bawa oleh-oleh juga buat kita yang ada di perkotaan. Artinya back forward juga dapat ya? Semuanya dapat. Kiri kanan juga dapat. Nah, totalnya tuh 276 triliun pergerakan ekonominya. Tapi kita melihat ini sebuah ancar-ancar yang konservatif, mungkin bisa menembus 300 sampai 350 triliun. Wow, luar biasa berarti ya. Nah, melihat angka sedemikian banyak begitu, kalau beli takjil kayaknya udah luar biasa tuh kita ya. Nah, peranan pemerintah gimana, Mas? Karena kan itu angka yang harus dikelola dengan baik begitu kan? Iya, kita harus terus hadir untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif, bagaimana produk-produk mereka itu bisa juga bernilai tambah. Terus kita membantu pemasarannya tentunya dengan menyediakan baik yang di fisikal maupun virtual. Kita hadirkan tempat-tempat mereka bisa menawarkan produk-produk mereka, dan terakhir pemerintah harus hadir juga memberikan permodalan ya. Dan ini kerjasama kita dengan perbankan dan industri pembiayaan. Nah, terkait dengan permodalan yang disiapkan oleh pemerintah begitu, ini kan artinya kalau saat ini adalah momentumnya, tapi kan kedepannya kita juga harus ada yang dipersiapkan gitu, Mas Menteri. Artinya permodalan itu apakah start overnya dari sekarang atau memang sudah disiapkan di momentum-momentum seperti sekarang? Secara kesiapan regulasi sudah disiapkan sebelumnya, dan industrinya juga sudah siap. Jadi tinggal kita bagaimana para pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas UMKM ini bisa juga melek keuangan dan melek digital. Itu tugas kita di pemerintah untuk menyiapkan SDM yang mumpuni. Artinya saat ini udah benar-benar disiapkan, bukan cuma momentum sekarang aja, tapi nantinya kan akan ada mudik-mudik berikutnya yang akhirnya memberi peluang buat ekonomi dan UMKM di Indonesia. Nah, sekarang kita ngomongin mudik berarti pulang kampung. Nah, kita orang Jakarta ini main kemana? Kira-kira Pak Nur ada rencana mau bawa kemana begitu keluarga gitu? Ya, paling-paling kalau di Jakarta kan ya biasanya Sulaiman ya, karena anak-anak biasanya ke Ancol, Dufan, terus ke taman ya ke Taman Ragunan. Itu yang biasa mereka yang ritual yang biasa. Jadi memang ritual biasanya jalan-jalan gitu, rame-rame begitu. Iya, dia udah jadi sama gengnya. Duta wisata sama kelompoknya ini keliling-keliling gitu loh. Mengecek kesiapan destinasi. Wow, dari kecil udah diajar Mas Menteri ya, ini harus dijaga nih aset-aset negara gitu. Nantinya bakalan keliling lagi sama seluruh keluarga. Ya, insya Allah ya, tapi kita biasanya ikut memantau sih, karena kan saat wisata ini naik, justru Kemenparekraf ini kan kerja untuk memastikan destinasinya ini siap, bagaimana sampahnya dikelola dengan baik agar tidak menumpuk pengunjungnya, bagaimana penyebarannya, parkirnya, dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih dari pemerintah begitu yang kira-kira di beberapa wilayah tertentu yang cukup terkenal di Indonesia begitu, dari awal sudah di warning ini akan ada penumpukan manusia nih, contohnya mungkin di Bali begitu, ada sedikit persiapan khusus nggak gitu? Tahun ini berdasarkan survei tujuan utama masih Jawa Tengah, jadi destinasi super prioritas Borobudur, Jogja, Solo, Semarang ini kita persiapkan. Nah, setelah itu baru Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu Malang Raya dan Surabaya, dan juga Bromo, Tengger, Semeru. Baru yang ketiga destinasi unggulan itu Jawa Barat, Bandung, Puncak. Nah, ini yang besok kita akan pastikan kesiapan destinasinya, tapi juga nanti ke arah barat itu di Anyer dan di Banten. Kalau Bali selalu di Lebaran itu menjadi favorit dari banyak sekali, pasti bukan cuma domestik artinya kan, mancanegara dan wisatawan Nusantara juga banyak yang ke Bali.
Oke, itu udah seru banget. Kita yang di Jakarta terutama memantau terus bagaimana persiapan pemerintah dan juga masyarakat yang sedang berlibur saat ini. Saya dari tadi memantau makanan-makanan yang ada di sini. Boleh dicicip nggak sih? Boleh, silakan. Oke, yang saya mau cicip pertama ini dulu boleh nggak? Oh Ini iya ya. dong. Ini adalah, Boleh. sebentar ya pemirsa ya, saya cicip dulu dari Kolang kaling. warungnya Po Nur nih. Ada di Nur Corner, ini kayaknya kelapa sirup ya Bu? Iya, iya. Bismillah. Warung UKM. Enak banget, ini kelapanya asli loh. Luar biasa. Makasih loh udah mengajak saya buka puasa. Nah, pemirsa, ini mungkin akhir dari pembicaraan kita dengan Mas Menteri dan Pak Nur. Ini berarti awal bagi saya untuk makan makanan yang ada di sini. Untuk itu saya kembalikan ke studio. Silakan Caca Anissa. Ya, terima kasih Sinta.